saya akan panggil hantu boneka tersebut. Ya tentu yang akan kita ajak bicara adalah anak wanita atau anak perempuan yang meninggal tadi, si pemilik boneka ya. Siap ya, Kang ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Sukma di channel Ki Sukma TV. Kali ini jalan-jalan misteri kita akan menelusuri sebuah tempat yang berada di Bandung. Tempat ini konon diceritakan punya daya mistis yang luar biasa. Dulu sekitar tahun 1980-an ada insiden kecelakaan yang menewaskan satu keluarga, bapak, ibu, dan anak perempuan. Nah, ketiga-tiganya ini meninggal di tempat saat kejadian. Dan yang menarik, saat arwah perempuan, yakni anaknya yang berusia kurang lebih 10 tahun, ketika akan meninggal, dia sempat menanyakan sebuah boneka. Akhirnya warga yang ada di sekitar situ meresponnya dan kemudian mencari di mana boneka yang dimaksud dengan perempuan ini. Begitu dicari oleh warga, ternyata bonekanya nggak ada, hilang secara misterius. Berulang kali wanita ini, ya, si anak perempuan ini mencari dan juga meminta untuk dicarikan bonekanya, tapi warga tidak menemukan bonekanya. Sampai kemudian wanita ini, ya, anak perempuan ini akhirnya meninggal dunia bersama orang tuanya. Sejak saat itu, tempat kejadian sering terlihat penampakan menyerupai wanita atau anak perempuan tersebut, dan dengan disertai boneka yang katanya waktu itu hilang secara misterius. Sehingga tempat ini dikatakan memiliki keangkeran dan misteri hantu boneka. Di jalan-jalan misteri kita kali ini, saya nggak sendirian. Saya kali ini ditemani oleh rekan. Kita panggil ya, Ajum. Hai, Gimana kabar? 100% sehat. Alhamdulillah. Ini kelihatan badan, kelihatan sehat. Tapi ada sesuatu yang nggak sehat nih kalau saya lihat. Ada? Sebentar, dompet. Bukan. Apa? Salah. Ki Sukma, saya yang kurang sehat ini. Itu segitu sehatnya, saking sehatnya maju. Aduh. Ngomong-ngomong Ki, dingin. Aduh. Oh, iya sih. Makanya ini lumayan dingin. Soalnya ini semi hutan ya, pemirsa. Jadi tempat ini semi hutan. Di sini banyak pohon-pohon. Padahal ini sebenarnya di tengah kota. Jadi ini ada di pertengahan kota Bandung. Iya. Tapi ternyata tempat ini cukup banyak pohon ya. Nah kalau misalnya jalan-jalan di Bandung, Ya. itu pasti orang yang sering ke Bandung tahu betul sebenarnya di tempat di mana. Tahu ya? Tahu. Oh, kalau tahu mah temannya tempe ya. Namanya tempe. Iya. Itu mah bisa dimakan. Nah, kalau gitu, Ya. Kang Ajum, nanti Kang Ajum temani saya. Kemana? Kita ceritanya ini jalan-jalan misteri kali ini kita mengeksplor sebuah cerita Ya. rakyat. Aduh, takut dong bakal ketemu hantu atuh. Ya, tenang. Nah, kan ada saya. Tanggung jawab, Tenang. dijamin. Dijamin Halal. ditinggalin.
Aduh, jangan dong. Terbangin aja ke atas. Oh gitu ya. Iya. Oke, ya udah tenang ya. Pokoknya yang penting jangan jauh-jauh dari saya. Siap, Ki. Ya, kalau jauh-jauh dari saya nanti siapa ya ketinggalan mobil. Kan ikut saya tadi kan. Bisa aja. Makanya, ya udah kita lanjut nih. Jadi gini, kita Iya, iya. di sekarang ini kita akan mengeksplor satu tempat nih ya di Bandung. Sebutin ya tempatnya ya. Bilangin Saya- aja. Bilangin aja. Bilangin. Pokoknya ini tempat salah satu tempat pokoknya di daerah Bandung aja ya, yang menyimpan misteri hantu boneka. Jadi nanti misi kita ini Iya. lagi mencari kebenaran hantu boneka. Duh, sama serem atuh si boneka ya. Hantu boneka. Kenal nggak saya? Ya kalau kenal sih nggak tahu ya, tapi saya lihat Kang Ajung nih suka boneka ya. Enggak, Enggak. enggak. Kalau boneka hidup? Ya, itu mah tuh nomor one atuh. gitu. Tahu nggak one? Apa tuh? One. Oh, nomor 1. Bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris ya. Iya. Oh, iya. Ini kan udah larut malam nih, udah jam 2 nih ya. Iya, Ki. Kalau kita ngobrol terus kapan mau eksplornya? Betul. Subuh nanti. Iya. Nah, sekarang kita cari warga setempat. Kita cari tahu kebenaran dari cerita itu. Oke? Siap. Yuk, kita jalan. Ini, tuh. Sini nih ada penampakan. Waduh, yang bener. Benar. Wow. Sok, kamu nggak percaya sih? Enggak. Nih, pemirsa, tepat di depan saya ini kurang lebih 2 meter nih, kan ada akar nafas ya, ada pohon, kemudian pohonnya ada akar nafas. Tempat yang saya tunjuk ini ada sesosok laki-laki tinggi besar, berbulu lebat, warna hitam ya, tingginya kurang lebih 3 meter ya dari sini. Dia bertaring panjang ya, matanya merah tajam. Nah, tapi dia diam, dia punya panjang-panjang. Tapi ganteng nggak ya? Kayaknya rada mirip Kang Ajung ya. Waduh, jangan disamain dong ih. Oh enggak, beda. Gantengan Ajung. Makasih Kiki, makasih Ki ya. Tapi makasih jangan ke saya, ke siapa? Ke dia. Aduh, itu cuma aja. Ya udah kalau gitu, dikasih kesempatan biar kenal. Enggak. Kenalnya pengen sama cewek aja kamu. Iya dong, sehat cewek itu. Bentar. Iya. Nah, jadi hantu ini ya, atau ini menyerupai genderuwo tapi bukan genderuwo. Jadi hanya menyerupai, artinya jenisnya jenis genderuwo tapi bukan. Dia punya sebutan. Dia dipanggil dengan sebutan Kilanang. Kilanang. Kadang-kadang dia menyerupai harimau warna hitam. Wow. Harimau hitam itu ibaratnya si kumbang ya kalau di cerita rakyat. Kalau cerita rakyat, harimau hitam itu disebutnya kumbang Ki kumbang. atau si kumbang. Kalau di Inggris mah tiger fly, bukan? Oh, tiger fly. Iya ya. Itu mah macam terbang dong. Oh, macan terbang itu. Oh iya. Nah, sih. Beda. Beda ya. Beda. Nah, kalau ini disebutnya dengan julukan Kilanang, namanya Kilanang, tapi Kilanang. dia bisa berubah wujud. Dia bisa berubah wujud menjadi harimau hitam ya, yang disebut hitam. dengan Ki Kumbang. Ki kumbang. Ya. Nah, oke. Nah, tapi sosok ini nggak begitu kuat ya, energinya nggak begitu kuat, makanya saya nggak biasa aja, saya nggak merinding apa ya. Saya merinding. Ada tadi juga kamu mau merinding, dikit-dikit merinding. Iya. Lihat cewek nggak merinding kamu. Oh iya dong. Oke, nah saya lihat ya, penampakan di sini ini nggak ada lagi sosok lain ya, selain sosok mirip genderuwo ini. Berarti dia cukup punya teritori yang cukup luas di sini. Jadi teritorinya atau tempatnya ini kurang lebih 10 meter ya. Jadi 10 meter dari lokasi dia ini nggak ada hantu lagi. Nah, itu artinya dia punya daya magis yang luar biasa. Untung sendirian. Kalau banyak kan, wah kita diserang dong. Oh, Nggak. ya, tapi ya insya Allah kita baik-baik aja. Iya, betul. Nah, yang penting kita ingat sama Allah. Allah. Ya,
Oke ya. Ya ya ya. Nah, kita udah mengeksplor nih yang apa di depan saya nih. Nah, kita sekarang cari warga buat membuktikan apa betul cerita rakyat itu. Ki Sukma paham. Biar ada teman kita. Iya. Yuk. Bertiga ya. Bertiga. Iya. Yuk. Bisa. Sekarang kita sudah ketemu dengan warga asli sini. Kalau tadi kita bertanya-tanya, apa betul cerita rakyat di sini itu memang ada. Sekarang kita langsung tanya warga setempat. Dengan Pak siapa? Edo. Oke, Pak Edo ya. Ajum Dimas. Oke, Pak Edo asli warga sini. Jadi gini, saya mendengar cerita ya di sekitar sini dan juga ada di apa namanya beberapa sumber lah ya di artikel itu bahwa di Bandung ada tempat di mana itu mengandung misteri boneka atau misteri hantu boneka. Nah, katanya di situ pernah ada kecelakaan ya, lalu lintas. Apa betul? Betul, tapi tempat itu kan sini. Oh. Jadi cerita sebenarnya gimana nih Pak? Jadi konon ceritanya itu satu keluarga, bapak, ibu dan anak itu lagi nyebrang. Menyeberangi ternyata ada sebuah mobil dari bawah itu tertabrak dan si ibu dan bapaknya itu meninggal di tempat. Ya. Nah si anak itu juga tertabrak tapi belum meninggal ceritanya. Nah si boneka itu terpental entah kemana. Nah si anak itu nanyain lah boneka yang dia supain itu yang dipegang dari itu, dia pengen ada bonekanya di rumah sakit itu dong dibawa, tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi di boneka itu sebelum wanita ini meninggal, boneka ini hilang. Nggak ketemu. Nah sampainya si anak itu meninggal, nah, tiba-tiba sering menampakkan diri si anak itu bawa boneka. Oh, jadi setelah kejadian itu seringkali warga menyaksikan ada anak kecil memegang boneka. Ki Sukma berarti itu boneka sering puasa. Kenapa? Kan bisa menghilang. Puasa terus kayaknya ya. Oh, jadi dirangkap itu maksudnya. Nah, itu. Kalau Kang Ajum sering puasa. Sering dong. Apa puasa apa? Puasa, nggak pacaran. Oh, tapi menghilang bisa. Nggak bisa. Kelihatannya bisa nih. Bisa. Kalau lagi dikejar-kejar rentenir. Dan lagi hutang. Dan lagi hutang. Nah terus kebetulan bukan di sini tempatnya. Di mana? Nah sebelah sana. Oh, sebelah sana. Bisa antar kita ke sana. Boleh. Pindah lagi. Pemirsa, kita datangi tempat lokasi sebenarnya. Yuk, ayo mari. Buruan. Nah di sini tempatnya kira-kira sini ya. Kejadian tabraknya anak itu. Kan katanya ada penampakan boneka. Penampakan bonekanya seperti apa? Ya sering. Daerah sini ya? Iya. Kadang-kadang sering liburan. Kalau orang yang lihat kalau sendirian yang entah apa. Pemirsa, memang saya rasakan aura mistis di sini ya. Jadi ada daya mistis di sini. Tapi terus terang saya belum melihat sosok hantu bonekanya. Kenapa kok saya? Merinding. Oh, merinding. Nah, itu lepas. Aduh, malu saya. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya kita akan melakukan mediasi. Berhubung kita sampai jalan dan suaranya bising, jadi kita cari tempat yang aman untuk mediasi. Baik Pak, terima kasih. Ya, Untuk tanking, Pak. mari. Mari. Ini serem ya. Sebentar, What? Ada apa, Ki? sini ada penampakan. Apa tuh? Ini ada sosok perempuan ya, berjubah putih, Waduh, berambut panjang, habis. mukanya pucat, ini bertaring. Ya. Ini sosok kuntilanak. Saya
saya coba lakukan komunikasi gaib ya. Nah, setelah saya lakukan komunikasi gaib, sosok ini adalah sosok kuntilanak. Waduh. Dia di sini sudah 100 tahun. Lama ya. Tapi umur dia bukan 100 tahun. Berapa tuh? Umur dia lebih dari itu. Berapa? Sebentar. Umur dia mencapai 1000 tahun. Aduh, seumuran dengan aku dong kalau begitu. Udah tua saya berarti ya. Enggak dong. Saya lihat ada mimik wajah kesedihan. Aduh, kenapa sedih tuh? Jadi kemungkinan ini dia sedang mencari pasangan ya, atau mencari kekasih dia, Pacar maksudnya. suami. Jadi entah kenapa dia seperti meratapi nasib dia. Jadi kekasih atau suami dia ini pergi entah kemana meninggalkan dia di sini sendiri. Berkelana kayaknya jauh. Ya, jadi artinya pemirsa, meskipun dia bangsa jin ya, maka jin pun sama, ya. Sama seperti kita punya kehidupan dan punya pasangan. Mereka berpasang-pasangan. Oh, mandi nggak dia? Ya sama, dia mandi dengan cara dia, Makan juga, sama makan dengan cara dia. tidur. Sama. Oh, Nah, yang menarik dia ingin menyampaikan sesuatu. aduh, ke siapa tuh? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lakukan mediumisasi. Ya. Maksudnya Kita akan lakukan mediumisasi. dimasukin Dimasukin. ke siapa? Ya kalau karena nggak ada lagi ya Kang Ajum. Waduh, nggak mungkin masuk. Kenapa? Belum mandi, udah 3 hari. Tahu ya. Iya dong. Kalau gitu kita minta siapa ya? Soalnya ini mediatornya belum datang. Oh, Eji, yang pegang lighting aja. tukang lampu tuh. Eji, kita coba. Iya, Eji, iya. yuk. Di sini. Kita pinjam badannya sebentar. Ayo. Buru-buru ke dia. Engkau yang kawin, buru sih. Bakal kawin. Bakal menang jodoh kamu. Ini Ki. Iya, oke. Ya, sekarang kita lakukan mediumisasi. Punten. Apa benar kamu penunggu di sini? Iya. Boleh saya tahu nama kamu siapa? Oh, namanya Sri. Sri, cewek berarti ya? Ya, Aduh, mulai kenalan. tadi udah Sri. Oh, udah ya. Kenalan. Sri, kamu di sini udah lama tinggal? Sudah lah. Berapa lama? 100 tahun. Oh, jadi benar ya, seperti tadi yang saya katakan ya, sesuai dengan komunikasi gaib, Sri ini tinggal di sini sudah 100 tahun. Kamu di sini sendirian atau sama keluarga kamu atau sama kelompok kamu? Sama kelompok saya. Oh, sama kelompok. Kelompok banyakan berarti. Ada berapa kelompok kamu di sini? Ada banyak. Ada banyak. Nah, saya tadi lihat wajah kamu tuh mimiknya sedih, itu kenapa? Ayo. Tolak cinta ya? Iya. Aduh, Nyamber aja. Oh, kamu dulu pernah ditolak cinta? galak enggak ini? Dia sih galak, cuma karena memang saya udah kondisikan supaya nggak terlalu galak ya, jadi dia baik-baik aja. Amin. Sri, kamu tadi bilang kalau kamu ditolak cinta, betul? Sekarang laki-laki yang kamu suka ada di mana? Jangan Masih di saya. sini atau udah nggak ada di sini? Jangan saya. Di sini. Oke, ya, jadi pemirsa, dia kan sebenarnya ini bangsa jin ya. Bangsa jin juga sama punya kehidupan kayak kita begini. Nah, dia punya pasangan, berpasang-pasangan, saling suka segala macam. Artinya dia ini jin perempuan ya, sosoknya kuntilanak.
dia suka sama sosok jin laki-laki. Nah kemudian katanya cintanya ditolak. Itu artinya sama, mereka juga punya perasaan. Ya. Oke, kalau boleh tahu, sekarang kamu sudah punya pasangan baru atau masih mengharapkan laki-laki itu? Masih berharap. Jangan saya. Oke, Jangan saya kalau tidak. masih mengharapkan, kebetulan saya bawa teman. Aduh, kan aduh. Kamu mau nggak sama teman saya? Pura-pura enggak kenal ah. Mau nggak? Jangan. Wah nggak mau. Asyik. Jom. Wah malang kamu. Nggak Malang mau. banget nasib kamu. Aduh, kenapa? Sama jin aja nggak suka, apalagi manusia. Ditolak. Ditolak. Aduh, apa lagi aku aduh. Ya udah kalau gitu. Ada sesuatu yang mau disampaikan. Silakan. Sesuatu yang cintanya itu lebih mendalam. Hah? Janganlah menyakiti sesama. Oke, jadi jangan menyakiti sesama. Jadi kalau kita ya punya pasangan, jangan menyakiti pasangan kita. Kasihan. Betul. Jin aja ya ketika disakiti itu penasaran. Ya, apalagi manusia, ya. Oke, sekarang kita normalkan kembali ya. Ji. Ya, sadar. Sembuh. Ya. Berapa nih? 1. 4 ini mah. Cok. Ngaco kamu. Ini ya udah. Oke. Pemirsa ya, baru saja kita melakukan mediumisasi ya ke Eji bahwa tadi ya sosok kuntilanak tadi itu bernama Sri dan dia sudah 100 tahun tinggal di sini. Meskipun umur dia sendiri itu bukan 100 tahun, tapi 1000 tahun ya. Nah, dia saya lihat ada mimik sedih dan ternyata dia ditolak cintanya. Jadi ternyata bangsa jin juga ada perasaan, saling suka dan sebagainya. Ketika ditolak cintanya, ya dia juga merasa sakit hati. Dan dia di sini tinggal bersama kelompok-kelompoknya. Kelompoknya juga cukup banyak. Ya. Iya. Dan pesan yang dia sampaikan adalah jangan saling menyakiti. Ya. Kalau saling mencintai, jaga masing-masing pasangan. Ya. Kenapa? Jin aja kalau disakiti merasa tersakiti dan penasaran, apalagi manusia. Apalagi saya. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita ya. Oke, sekarang Eji, kamu kembali lagi ke tugas kamu ya. Kembali ke kanan kamu Terima kasih ya. Ya. Yuk, kita lanjutkan lagi. Ayo perjalanan siap kita. Ki. Ayo duluan. Ya. Pemirsa, kita sekarang berada di lokasi tempat hantu boneka itu berada ya. Kita bisa lihat ya, di sini ada pohon besar ya. Tinggi ya. Dan suasana mistisnya pun terasa ya. Iya Ki. Dingin pisan. Oke, nah sekarang kita akan lakukan mediumisasi. Kita akan panggil hantu boneka tersebut. Kebetulan mediator yang kita tunggu-tunggu tadi sudah datang. Sudah hadir. Sudah ada. Alhamdulillah ada friend lagi dong. Asik. Ya, sekarang kita panggil Ya, Kang Ami. Amis ya. Ya. Aduh. Maaf nih. Aduh. Telat ya. Telat ya. Ya, nggak apa-apa. Karena ada keperluan yang lain. Ada kebetulan ya. Ya, lagian sekarang musim hujan juga. Betul. Iya. Jadi ya Ngekepan heula. Oh gitu. Bukan gitu perjalanan. Perjalanan. Kehujanan. Nah, kita akan melakukan mediasi ya. Jadi saya pinjam tubuh dan jiwanya. Siap. Tabakan hatimu nak. Ya. Ya, baik ya, pemirsa, saya akan ambil ya, saya akan panggil hantu boneka tersebut. Ya tentu yang akan kita ajak bicara adalah anak wanita atau anak perempuan yang meninggal tadi, si pemilik boneka ya. Baik. Siap ya, Kang ya? Siap. Untuk
Ini boleh tahu saya bicara dengan siapa? Oh, dia malu-malu. No katanya. Malu-malu dia. Oh, malu. Dia sebenarnya anak kecil ya. Oh, pantas. Anak kecil kan, hantu boneka itu yang punya bonekanya, jadi perempuan ya. Pantas. Hai, Dek, saya panggil Ade aja ya. Oke, Dek, maaf nih. Boleh saya nanya ya? Saya mau nanya, kamu udah berapa lama di sini? Nah, dia coba gitu. Apaan tuh? Maksudnya dia bingung ya. Dia bingung entah berapa tahun. Nah, tapi kalau saya lihat ya, dia tadi nunjukin jarinya ya. Ada nggak kamu kurang lebih 20 tahunan di sini? Oh iya. Jadi menurut cerita ya memang kejadian ini tahun 1980-an. Jadi kalau sekarang tahun 2000-an ya kurang lebih 20 tahunan ya, atau sekarang 2021 berarti 30 tahunan. 30. Kalau boleh tahu, kamu kan biasanya bawa boneka. Mana boneka kamu? Oh, dia nunjuk di atas. Ada, boneka kamu ada? Oke. Ya pemirsa, jadi memang dia tadi menunjukkan bonekanya ada di atas. Dan menurut cerita yang beredar pun, penampakan-penampakan yang terjadi itu adalah boneka itu adanya memang di atas. Oh, ada. Ada di atas. Jajan yuk. Yuk jajan yuk. Men. Empuk jajan. Apa? Dia lagi nyari boneka. Jadi memang pemirsa, karena memang ini adalah kita cerita tentang hantu boneka, dan yang kita panggil adalah anak perempuan yang meninggal ya, yang dia memang penasaran untuk mencari boneka dia di mana berada. Nah, dia sampai sekarang itu masih penasaran di mana boneka dia. Pantesan diajak jajan gak mau. Oke, menurut cerita di sini katanya kamu tuh sering menampakkan diri, apa betul? Oh, Apa tuh? dia merasa nggak? Ya, jadi dia merasa dia nggak mau mengganggu dan nggak menampakkan diri untuk mengganggu manusia. Meskipun sebenarnya dia betul ya menampakkan diri, karena apa? Karena di pikiran dia lagi nyari boneka itu. Serem juga. Dingin jadinya. Jadi pemirsa, dia masih mencari di mana boneka yang dia cari ya. Nah, dia tadi menunjukin ke atas. Kalau secara gaib memang saya lihat si arwah boneka itu ada di atas. Kenapa saya bilang arwah? Sebenarnya boneka itu kan gak punya arwah ya. Tapi karena boneka itu tiba-tiba menghilang misterius ya. Nah, jadi seolah-olah boneka ini dihinggapi oleh sesosok makhluk ya, atau sesuatu yang hubungannya dengan gaib ya. Nah, akhirnya apa? Si boneka ini dia terbang sendiri dan adanya di atas. Lalu penampakan yang terjadi adalah warga sering lihat penampakan wanita kecil ini sambil membawa boneka adanya di atas begitu. Yang kamu cari itu bonekanya boneka apa sih? Oh, Teletubbies. boneka. Bukan apa tuh? Boneka perempuan. Berambut. Berkepang dua. Oh iya. Jadi yang dia cari adalah boneka berkepang dua, boneka perempuan. Oh iya. Jadi dia mau menampakkan diri karena memang dia mau mencari di mana posisi boneka itu. Ikut sedih saya. Lihat air mata saya tidak berlinang. Ya. Apa? Kamu seneng nggak kalau boneka itu ditemukan? Seneng ya? Benar ya. Jadi dia memang sampai sekarang dia masih penasaran dan pengen mencari boneka itu. Oh. Iya. Oke, kalau gitu ada yang mau kamu sampaikan? Oh iya, jadi tetap ya. Ini karena jiwanya masih anak kecil, jadi dia masih ingin mengulang-ulang apa yang dia mau.
yaitu tolong carikan boneka saya. Pemirsa, jika dalam kondisi sekarang ini Anda di rumah merasakan ada sesuatu di belakang Anda atau dekat Anda, boleh jadi energi dari boneka tersebut ada bersama Anda saat ini. Kenapa? Karena ketika saya mengakses makhluk ini atau mengakses penampakan dari hantu boneka ini, saya merasakan energi yang luar biasa. Jadi boleh jadi kalau Anda merasa di belakang Anda atau ada sesuatu yang menyentuh Anda, maka boleh jadi itu adalah kontak dari energi ini, ya. Baik pemirsa, karena kita sudah cukup menggali informasi ya, dan apa yang kita tanyakan itu sudah terjawab. Sebentar lagi saya akan lakukan normalisasi. Baik ya, kita normal kembali. Ya, Kang Ami, ya sudah kembali lagi ya seperti semula ya. Iya. Dedek, berenang yuk. Berenang. Ada nugget berenang atuh. Nah, bisa ngomong. Udah normal. Udah normal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik ya pemirsa. Demikian kita baru saja telah melakukan penelusuran dan juga mediumisasi kepada Kang Ami ya sebagai mediatornya, dan kita sudah mendengarkan bagaimana kisah-kisah tentang hantu boneka tersebut ya. Ya baik, kita sudah normalkan kembali Kang Ami ya. Terima kasih atas kerjasamanya, sudah saya pinjam tubuh dan jiwanya ya. Siap. Oke. Ya. Jangan punung ya. Muat tuh. Semangat coy. Pemirsa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita ya di episode kali ini. Dan tadi kita sudah mendatangi tempat kejadian dari cerita rakyat ini, yaitu tentang isi hantu boneka. Dari Kang Anjum sendiri, setelah kita menjalani perjalanan ini, apa pesan-pesan? Kesannya indah tapi menyeramkan. Iya, tapi ada ilmu juga. Iya, Apa ilmunya? ilmunya kita harus waspada terhadap yang goib-goib. Jadi intinya dalam keadaan apapun kita harus waspada. Tuh, Pertama, di jalan raya itu rawan sekali kecelakaan. Ya. Ada atau tidak energi gaib di situ, karena posisinya itu adalah tikungan. Ya. Jadi seperti tadi yang kita lihat dan juga cukup ramai, maka dalam berkendara kita harus hati-hati. Tetap berkendara dengan baik ya, dan benar sesuai dengan rambu-rambu. Yang kedua, dunia gaib itu ada di tengah kota atau di hutan sekalipun itu ada. Tidak harus selalu di tempat-tempat yang menyeramkan ya. Bahkan kita di tengah-tengah kota ini pun ada kejadian penampakan. Itu artinya kita ini tidak hidup sendiri. betul. Kita hidup berdampingan dengan alam lain. Banyak kan ya? Maka bijaksanalah. Bijaksana. Terima kasih pemirsa karena sudah menyaksikan perjalanan kita kali ini. Dan barangkali ada tempat-tempat tertentu yang ingin kita datangi, Betul. kita explore sejarahnya, baik secara misteri, mistis yang maupun gaib. Silakan komentar di bawah ini, dan jangan lupa bagikan, ya, share, like, dan subscribe video ini. Harus. Ya, oke. Jangan lupa ya. Jumpa lagi di Jalan-Jalan Misteri.